Ya. Itu gimana Bu itu bisa paling tidak virus-virus kebaikan itu semakin menular kepada sekolah-sekolah yang lainnya Bu seperti peningkatan mutu berdasarkan rapot ini. Nah, seperti apa peningkatan mutunya? Tahun kedua kita lihat lagi seperti apa output kualitas hasil belajar anak. Artinya kalau kita mencermati ini, ibu lah yang bisa memastikan bagaimana sama pentingnya, sama kapasitasnya dengan sekolah ini. Alur Podcast tempatnya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita bisa ketemu dalam virtual dengan sebuah acara yang sangat penting dan luar biasa. Alur Podcast sekali lagi tempatnya bicara. Para pendengar, pemirsa yang sama-sama saya banggakan di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sesi hari ini, saat ini, ada sebuah tema yang cukup luar biasa dan penting untuk kita simak bersama. Temanya adalah peranan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah ini, para sahabat-sahabat, teman-teman yang menjadi penggiat masalah pendidikan, penting dan patut untuk mengikuti ini. Dan yang tidak kalah luar biasa, hari ini, saat ini, sesi ini, teman-teman yang berbahagia, kita menghadirkan pembicara yang sangat kompeten, punya kapasitas berbicara soal pengawasan pendidikan. Selamat datang Ibu Lili Rosnawati. Ya. Luar biasa, sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Beliau ini nama lengkapnya Detranda Lili Rosnawati MPD. Ya, betul. Luar biasa Bu ya. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut Bu. Benar Pak, nggak ada yang salah. Dan dari beberapa catatan yang saya cermati, Ibu Lili, mungkin saya panggil Ibu Lili aja Bu ya. Boleh Pak, silakan. Ibu Lili ini aktif di dunia pendidikan sejak tahun 1992. Ya, betul Bu ya? Betul. Sangat luar biasa. Banyak catatan-catatan penting dilalui oleh beliau. Sebagai guru berprestasi tingkat nasional Bu, betul Bu ya? Finalis. Finalis ya. Finalis guru berprestasi tingkat nasional pada tahun 2005. Itu sangat luar biasa. Kemudian beliau juga pernah menjadi kepala sekolah SMA 16 Negeri Batam. Betul. Luar biasa. Dan di tahun 2015 itu Ibu menjadi salah satu finalis guru kepala sekolah berprestasi. Nah, ini teman-teman yang berbahagia sangat luar biasa. Jadi memang ya alur podcast ini luar biasa ya, menghadirkan sosok pembicara sesuai dengan kemampuan, kapasitas dan pengalaman dalam ya tentunya bagaimana mengelola pendidikan, bagaimana menjadi guru yang baik dan berbagai banyak hal yang telah dilakukan. Saya kira itu sekilas tentang Ibu Lili Rosnawati. Kita masuk ke materi yang sangat luar biasa ini. Ibu, kita ini akan membahas masalah peranan pengawas ya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Artinya kalau kita mencermati ini, Ibu lah yang bisa memastikan bagaimana sebetulnya pendidikan itu berjalan sesuai dengan aturan-aturan main yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mengawasi dan memastikan mutu pendidikan. Mungkin Ibu Lili bisa sedikit memberikan gambaran-gambaran pengawasan masalah pendidikan ini. Ya. Kami silakan Bu. Baik, makasih Pak Arif ya. Iya. Sebelumnya mungkin permisa selamat sore, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu. Saya kan pengawas sejak tahun 2016 ya Pak Arif ya, dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah saya mungkin sekitar 6 tahun. Terus saya jadi pengawas 2016 Maret, berarti saya sekarang sekitar 6 tahun ya jadi pengawas ya. 6 tahun jadi pengawas. Nah, sebagai pengawas memang saya punya tugas sebagai pembina.
Jadi pembina akademik, pembina manajerial, kepala sekolah dan guru. Kemudian juga sebagai pemantau 8 standar nasional pendidikan. Lalu juga kita punya tugas sebagai penilai kinerja kepala sekolah ya, dan memverifikasi penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah. Lalu kita juga punya tugas melakukan bimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah. Nah itu tugas pokok kami. Selain itu kan kami juga harus diawali dengan membuat program. Program, lalu juga melakukan evaluasi dari hasil pembinaan dan pemantauan yang kami lakukan. Kira-kira secara garis besarnya seperti itu tugas kami. Jadi Ibu Lilis ini sangat luar biasa Bu ya, peran Ibu dan punya wewenang yang cukup besar. Bagaimana menguasai dunia pendidikan di Provinsi Kepri ini. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Kepri memberikan mandat yang sangat luar biasa kepada Ibu. Perpanjangan tangan. Tapi ini hanya khusus kepada sekolah-sekolah menengah ke atas Bu ya? Karena saya kan Dinas Pendidikan Provinsi kan sekarang menangani SMA dan SMK serta SLB ya. Jadi saya kebetulan adalah pengawas untuk jenjang SMA. Gitu. SMA. Nanti SMK ada pengawasnya sendiri lagi. Nah, pengawasan ini izin Bu, di dunia pendidikan kita di Indonesia kan dikenal ada sekolah negeri, ada sekolah swasta gitu seperti itu dikelola oleh pihak-pihak yayasan dan lain sebagainya. Apakah termasuk pengawasan kepada sekolah swasta Bu dilakukan? Sama posisinya, termasuk sekolah swasta juga. Karena kan ya swasta kan sebagai partner mitra pendidikan juga yang dikelola oleh masyarakat juga nanti punya peran penting, sama kapasitasnya dengan sekolah negeri dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Luar biasa. Jadi kita tetap melakukan pendampingan, pembimbingan juga untuk sekolah swasta seperti sekolah negeri. Kira-kira Ibu Lili konkretnya seperti apa sebetulnya pengawasan lebih detail dilakukan oleh Ibu dengan mungkin bersama dengan teman-teman tim pengawas yang lainnya Bu seperti itu. Jadi mungkin nanti ada segmen kita bahas tentang Merdeka Belajar ya. Jadi mungkin kita ke depan mungkin akan ada sedikit ini ya. Kata pengawas itu kan kadang-kadang image-nya itu tukang awas gitu ya, mengawasi, ditakuti gitu ya. Bu. Padahal sebenarnya kan tugas kita di sini kan ada pembinaannya, ada pembinaan. Jadi bukan hanya memang ada penilaiannya juga, penilaian kinerja kepala sekolah, pemantauan. Tapi di situ kan lebih fokus nanti kita sebenarnya ke pembinaan, pendampingan kepala sekolah dan guru, memberikan bimbingan dan pelatihan. Jadi kalau misalnya kita ke sekolah melihat sejauh mana misalnya kan di standar nasional pendidikan itu misalnya ada standar proses, standar isi, standar penilaian misalnya. Sejauh mana standar isi, standar proses, misalnya standar penilaian itu bisa diterjemahkan oleh guru-guru kita di kelas. Gitu ya. Kemudian kepala sekolah juga bagaimana melakukan pengelolaannya, manajerialnya seperti apa. Nah, supaya ya sesuai dengan yang diharapkan ya, sesuai dengan misalnya kalau di standar proses bagaimana mengelola pembelajaran menyenangkan buat anak gitu. Nah, kita akan coba bantu di sana. Kita dampingi kalau misalnya guru mengalami kesulitan bagaimana bisa melakukan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan. Nah, berbasis kebutuhan itu nanti kita akan melakukan BIMLAT. BIMLAT itu bimbingan dan pelatihan. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan kepala sekolah dan guru juga. Jadi ini izin Ibu Lili, ini bagian dari upaya bagaimana menjaga mutu pendidikan itu. Ya, apa yang dilakukan Ibu tadi itu, menjaga mutu pendidikan harus seperti itu Bu ya. Sampai pengawas masuk ke ranah itu Bu ya. Ya, memang tugas pokok kami di sana. Pendampingan seperti luar biasa. Itu. Jadi kalau bisa kan memang melihat sampai ke apa yang terjadi di ruang kelas kita. Karena sebenarnya kalau kita bicara mutu pendidikan itu ada di ruang kelas, bukan di ruang kepala sekolah, bukan di ruangnya kantor dinas pendidikan atau di ruangnya kementerian, tapi kalau bicara mutu pendidikan itu apa yang terjadi di ruang kelas kita. Jadi sebagai pengawas kita juga harus mendampingi, melakukan pembimbingan kalau guru kita mengalami kesulitan dalam mengelola pembelajarannya. Tapi Ibu Lili bicara soal dunia pendidikan masalah mutu ini kan di Kepri ini sangat luas Bu ya. Dan begitu banyak sekolah ya. Mungkin
seperti apa yang Ibu cermati soal mutu pendidikan kita di Kepri? Misalnya ya ini kan tingkat SMA yang menjadi tugas Ibu seperti itu. Tentu ada lembaga atau satuan pendidikan yang sudah bagus, sudah punya mutu yang memang kebanggaan masyarakat. Tapi banyak juga mungkin sekolah-sekolah yang mungkin masih perlu didorong terus. Seperti apa situasi mutu pendidikan kita di Kepri? Ya, memang betul. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Arief, memang masih ada disparitas ya. Jadi sekolah yang memang sudah kualitasnya sudah bagus, ya ada juga masih yang perlu banyak pendampingan, pembinaan. Tapi memang karena situasi kondisinya, apalagi kalau bicara Kepri ya. Kalau saya kan yang saya tahu persis kan di Batam ya. Betul, di Batam, dan memang saya pernah beberapa kali lah berkunjung mendampingi atas permintaan sekolah, misalnya ke Karimun atau ke Bintan, tapi kan tidak bisa melihat secara keseluruhan. Yang saya bicarakan di Batam ini memang disparitasnya cukup ini. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang kan perkembangan dunia pendidikan itu sudah ini ya, dari kementerian sendiri tuh sekarang ada yang namanya raport profil, Pak. Raport profil pendidikan. Nah, raport profil pendidikan itu menggambarkan kualitas hasil belajar anak, dari literasi, numerasi, dan karakternya. Lalu juga di situ ada kualitas proses pembelajarannya seperti apa, lalu SDM-nya seperti apa, kemudian pengelolaan sekolahnya seperti apa. Jadi kita punya raport seperti itu, yang sumber datanya itu dari hasil asesmen nasional kemarin, asesmen nasional, kemudian ada sumber data dari data pokok sekolah, dari sistem pengembangan keprofesian guru, itu datanya semua masuk ke dalam raport profil itu. Nah, di raport profil itu memang kita di Kepri khususnya ya, itu masih punya PR di literasi dan numerasi. Ya, sepertinya tuh kalau secara nasional memang terutama numerasi. Terutama numerasi yang kita mungkin masih perlu kerja keras lah di sini untuk meningkatkan hasil numerasi anak ya. Literasi sedikit jauh lebih baik, tapi tetap masih jadi PR. Di hal numerasi misalnya seperti apa Bu yang harus kita perhatikan? Ya, numerasi itu kan bagaimana implementasi konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi memang kita, kalau kita lihat ya mungkin di teman-teman pemirsa juga sudah banyak tahu mungkin dari webinar dan segala macam, bahwa memang kita mengalami loss kompetensi yang diperparah dengan pandemi 2 tahun. Itu loss yang makin banyak. Tapi sebelum pandemi pun kita sebenarnya mengalami loss yang sudah cukup lama ya. Karena terbukti dari hasil beberapa penilaian internasional PISA, mungkin dari hasil asesmen yang dilakukan secara nasional sendiri. Dari UN, AN ini yang terakhir kan UN tidak ada lagi, gantinya asesmen nasional. Asesmen nasional kan mengukur kemampuan literasi dan numerasi. Nah, data ini kan menunjukkan bahwa kita memang masih punya PR di situ. Jadi kalau numerasi contoh gampangnya tuh misalnya gini, penerapan nilai konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kita tuh kadang-kadang saya sering mendengar keluhan guru-guru nih, cerita guru. Kita masih menemukan anak yang sampai kelas 12 pun Pak, itu menghitung setengah bagi 2 kali 3 misalnya, setengah bagi 2 kali 3 atau setengah bagi 2 kurang 3, itu belum ketemu. Luar biasa, subhanallah. Jadi kita itu kan loss lah Pak di situ. Nah, ini yang kita mencoba lagi pemulihan pembelajaran, makanya sekarang kan ada kurikulum merdeka. Jadi ini tantangan luar biasa Ibu Lili ya. Pasca pandemik ini ternyata memang di dunia pendidikan juga ada sedikit persoalan-persoalan yang kita harus ada sungguh-sungguh di situ membenahinya. Termasuk tadi soal itu seperti itu. Apalagi kan saya pernah ikut dalam sebuah seminar diskusi publik tingkat nasional. Nah, memang kecenderungan mutu pendidikan itu lebih baiknya di kota lebih bagus seperti itu kualitas mutu pendidikan itu selama ini misalnya di Jakarta. Jakarta itu secara nasional hampir mereka yang mendominasi tentang mutu pendidikan dibanding dengan negara-negara pelosok, daerah-daerah pelosok yang lain. Nah, mungkin sama kira nggak Bu? Di Kepri ini Batam lebih mendominasi daripada pelosok-pelosok posisir daerah-daerah hinterland itu Bu, seperti itu. Tidak bisa dipungkiri dan memang masih konsentrasinya di Batam. Di Batam Bu seperti itu. Nah, mungkin terkait yang tadi raport profil itu. Bu. Jadi kita tidak melihat
berdasarkan rapot itu tidak diperingkat-peringkatkan. Oh. Jadi kita tidak melihat bahwa sekolah ini dari rapot profilnya dia masuk peringkat mana, karena memang tujuan rapot profil ini tidak untuk memperingkatkan mutu, tapi yang dilihat adalah kemajuan progresnya. Jadi kalau ini rapot yang awal nih, hasil asesmen awal yang pertama ini sudah ada rapotnya, kita sudah asesmen yang tahun kedua, asesmen nasional. Jadi nanti akan dilihat ini baseline-nya, rapot pertama itu baseline-nya, nanti rapot yang kedua sejauh mana terjadi progres. Jadi kita ojo dibanding-banding ke sekolah lain, tapi yang dibandingkan adalah kita sebelumnya dan kita sesudahnya. Sekolah sebelumnya, Bu, ya. Lalu dia sesudah baca rapot profil, terus dia melakukan upaya peningkatan mutu berdasarkan rapot ini. Nah, seperti apa peningkatan mutunya? Tahun kedua kita lihat lagi seperti apa output kualitas hasil belajar anak, ada peningkatan atau tidak, kualitas pembelajarannya, SDM-nya ada peningkatan atau tidak. Itu yang kita lihat, peningkatan mutunya itu kita lihat ya di sana. Jadi kita tidak peringkatkan. Daerah pun nanti rapot profil ini kan dikumpulkan jadi rapot daerah, rapot kota, rapot pendidikan kota, rapot pendidikan provinsi. Ini juga tidak lagi membandingkan bahwa provinsi ini peringkat berapa nih rapotnya, tidak. Karena situasi dan kondisi setiap daerah beda-beda. Beda-beda, Bu, ya. Sekolah juga situasi kondisi setiap sekolah beda-beda. Jadi kita ojo dibanding-banding kayak memang nggak bisa dibandingkan karena konteksnya beda-beda. Setiap sekolah, Bu, ya. Sekolah di pulau, kalau mau dibandingkan diperingkatkan dengan sekolah di kota, sampai kapanpun mungkin ya. Mungkin, tapi tidak tertutup kemungkinan sekolah di pulau bisa lebih bagus dari kota. Kalau dibandingkan dia pasti akan kalah terus. Kalah terus, Bu, ya. Betul, jadi yang dibandingkan adalah ke dirinya sendiri, ke sekolah sendiri sebelum dan sesudah. Karena mutu ini termasuk soal fasilitas, sarana dan prasarana. Betul. Jadi ini ada perbedaan cara pandang kita sekarang terhadap mutu pendidikan. Dulu kita main peringkat sekolah, peringkat ini, peringkat ini. Ya kalau mau dibandingkan seluruh Indonesia, betul. Jadi akhirnya ada sekolah yang selalu nggak pernah ini. Tapi kalau ada sekolah yang mungkin dia posisinya di sini, tapi dia menunjukkan progres yang tinggi, itu artinya terjadi peningkatan mutu yang luar biasa. Walaupun mungkin dibandingkan sekolah di kota dia masih mungkin di sini. Tapi ya jangan dibanding-bandingkan, sekali lagi. Konteksnya berbeda. Konteks situasinya yang kita Bu, tapi berbeda. Mungkin ada satu sedikit kebanggaan kita di Kepri ini dalam hal soal mutu dan beberapa sekolah yang cukup maju ya. Baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta di Kepri, dan itu bisa bersaing secara nasional loh, Bu, seperti itu. Ada beberapa data itu, bahkan Kepri ini se-Sumatera salah satu sekolah terbaik, misalnya SMA 3. Ibu pernah ngajar di SMA 3, Bu, ya? Betul, saya pernah. Ibu pernah mengajar di situ. Ya. 8 tahun. Iya. 10 tahun ya. Sekolah-sekolah swasta gitu. Bahkan ada Madrasah Aliyah Yaman IC itu, Bu, masuk. Ya, Yaman IC 20 besar, Bu, ya. So, nasional gitu ya. Jadi sudah masuk kelas yang sangat luar biasa gitu. Betul. Jadi Kepri punya kebanggaan tersendiri, ya luar biasa dalam hal prestasi untuk menjaga mutu dan bagaimana anak-anak didik, Bu, seperti itu ya. Itu gimana, Bu, itu bisa paling tidak virus-virus kebaikan itu semakin menular kepada sekolah-sekolah yang lainnya, Bu, seperti itu. Betul. Jadi sebagian memang ada sekolah yang sebagian itu kan sekarang masuk sekolah penggerak, tapi ada juga sekolah yang Bapak sebutkan tadi, misalnya SMA 3 dia tidak termasuk sekolah penggerak. Karena kalau sekolah penggerak kan ada aturan tentang ini ya, kepala sekolahnya ya, kalau sudah mendekati masa pensiun dia nggak bisa ikut. Nah, jadi bukan karena itu juga sih. Jadi kalau memang sekolah-sekolah dari segi ini ya, output anak-anak ya betul yang seperti Bapak sampaikan, kita tidak kalah sebenarnya di persaingannya secara nasional. Banyak sih. SMA swasta Yosudarso, SMA 3 misalnya, Manici juga Olimpiade nasional, sering dapat sains. Tapi kan nanti kita ukurannya kan sebenarnya ya itu bisa jadi salah satu, Bu, tapi itu bukan satu-satunya gitu. Karena yang kita lihat kan kualitas hasil belajar secara keseluruhan. Itu. Tapi itu memang harus diapresiasi. Tapi bukan itu satu-satunya yang harus kita jadikan tolak ukur. Jadi Pak Gubernur kita, Bu, ya, Pak Ansar Ahmad itu pernah membuat sebuah statement pentingnya terus untuk bergerak meningkatkan mutu pendidikan. Ini sang bos ini, Bu, meminta kepada jajarannya ini agar betul-betul kualitas
SDM, ya kan masalah bicara soal pendidikan ini kan soal SDM kita ke depan Bu ya. Semakin bagus mutu pendidikan di sekolah, nanti kualitas SDM sumber daya manusia kita ke depan itu semakin baik gitu. Bahkan memang pendidikan ini adalah dunia untuk membangun peradaban gitu ya. Yang kemajuan, membangun masyarakat masa depan itu ada di dunia pendidikan. Nah, kira-kira mencermati keinginan Pak Gubernur ini supaya kualitas SDM kita semakin baik, Ibu sebagai pengawas kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu supaya betul-betul Kepri ini semakin is the best lah Bu seperti itu. Ya, memang kita pengawas, apalagi di era sekarang yang kayaknya saya sudah mulai menyinggung nanti yang era Merdeka Belajar Jadi kita diharapkan sebagai pengawas itu jadi pengawas yang pemberdaya. Jadi selama ini memang kata pengawas seperti tadi saya awal menyampaikan kata pengawas itu jadi konotasinya, image-nya tuh jadi apa ya? Ya ngawasin gitu, padahal ya sebenarnya kan kita bukan dalam rangka ini ya, kita dalam rangka pembinaan sebenarnya, pembinaan supaya pembimbingan lah ya. Nah, sebagai pengawas ya tentunya sekarang saya dan teman-teman sekarang berusaha untuk menghilangkan image pengawas yang ditakuti. Takutin Bu ya. Jadi selama ini memang sebelum-sebelumnya paradigma terhadap pengawas itu, pengawas itu sering dianggap sebagai pengendali administratif. Kita sifatnya mengoreksi kesalahan gitu. Ini nggak boleh, ini salah. Misalnya bawa instrumen, datang checklist yang mana benar, yang mana itu. Kayak BPK Bu ya. Orang mengatakan tukang coret-coret anggaran gitu ya. Ini coret-coret administrasi sekolah gitu kan. Iya Bu ya. Ini salah ini. Nah ini image ini sedang kita hilangkan ya, karena memang sepertinya tidak tepat lagi posisi pengawas seperti itu di era yang sekarang ini ya. Jadi kita lebih sekarang sebagai pengawas penolong, pengawas pemberdaya, Jadi bukan pengendali administratif yang ditakuti, dihindar. Kalau ada guru yang tidak siap administrasinya, cenderung menghindari kami. Nah, tapi sekarang kami sudah berusaha jadi pengawas pemberdaya. Jadi kita berusaha memberdayakan kepala sekolah dan guru-guru supaya mereka bisa melakukan tupoksinya lebih optimal lagi. Ya, jadi kata pengawas mungkin ya, mudah-mudahan ke depan ya mungkin istilah pengawas itu mungkin ada juga perubahan lah untuk mengurangi image ya. Nah, ini paradigma baru Bu ini kalau begitu. Karena kami juga orang luar sana Bu ya. Kami bagian orang luar, bukan berada di pemerintahan, di dinas pendidikan dan sebagainya. Kami juga melihat, wah ini pengawas hanya tukang-tukang ngintip. Begitu ada kesalahan langsung dimarah-marahin, dicuri-curi. Jadi cenderung ditakuti. Harusnya menjadi mitra Bu ya. Seperti itu, mitra, pemberdayaan dan lain sebagainya gitu seperti itu. Luar biasa. Baik, mungkin bincang-bincang kali ini Bu ya. Ini sangat banyak sebetulnya Bu, Ibu Lili yang harus kita bahas. Cuman mungkin untuk sesi kali ini terkait dengan peranan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Saya kira sesinya sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan nanti ini mencerahkan ya harapan kita. Apa yang disampaikan oleh Ibu Lili bisa mencerahkan untuk semua. Bisa lebih kreatif, inovatif dalam membangun dunia pendidikan. Amin. Tentu Ibu Lili izin perlu kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang telah memfasilitasi dialog bincang-bincang penting ini untuk kita semua melalui di alur podcast. Saya kira Ibu Lili mungkin sekali lagi saya juga sebagai pemandu acara Arifudin Jalil mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya bisa kita kembali untuk membincang masalah pendidikan ini. Demikian teman-teman para pendengar, para pemirsa yang menyaksikan di mana saja Anda berada. Terus kita bersama-sama bergerak untuk membangun dan membenahi dunia pendidikan kita saat ini. Yang jelas, alur podcast tempatnya berbicara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.